Timnas Indonesia U23 menggelar latihan di Stadion Rizal Memorial, Manila, Filipina pada Jumat pagi. Menu latihan ringan dilakukan skuad Garuda Muda yang baru saja menang atas Laos 4-0 pada Kamis lalu. Pelatih Timnas Indonesia U23, Indra Syafri mengatakan kebutuhannya dalam kondisi prima termasuk M. Rafli dan Firza Andika siap untuk diturunkan saat menghadapi Myanmar pada pertandingan selanjutnya. Hanya Osvaldo Hai yang terlihat melakukan latihan terpisah. Ya, fokus kita hari ini kebugaran, recovery, dan alhamdulillah semua pemain telah pulih lagi dan sampai sore juga kita akan lakukan penanganan recovery oleh tim dokter, tim fisio, dan mudah-mudahan besok sore semua sudah bugar kembali. Ya, terutama kalau memang diakhiri besok ada penalti, ya kita ada persiapan tendangan penalti tadi. Selain mengembalikan kebugaran pemain, Garuda Muda juga telah melakukan tendangan penalti dan sudah menentukan eksekutor jika pertandingan kontra Myanmar pada Sabtu sore berkesudahan dengan skor imbang. Dari Manila, Filipina, Sandi Firdaus, Mahmud Fauzi, Metro TV. Ya pemirsa, kita telah terhubung lewat sambungan telepon dengan Bapak Muhammad Iryawan, Ketua Umum PSSI. Selamat malam Pak Iryawan. Selamat malam Pak Iryawan. Pak Iryawan, selamat malam. Bagaimana Anda menilai performa dari Timnas U23 sejauh ini sampai kemudian masuk kepada babak semifinal SEA Games 2019? Ketua Umum PSSI Bapak Muhammad Iryawan, namun kita juga akan membahas mengenai bagaimana peluang ataupun kans Timnas U23 melawan Myanmar di babak semifinal SEA Games 2019. Telah terhubung pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah. Selamat malam Mas Erwin. Selamat malam. Ya, Mas Erwin, ini kita sudah punya tiket ke semifinal akan menghadapi Myanmar, tapi kalau kita lihat dari jeda waktu istirahat, apabila kita bandingkan Indonesia hanya punya waktu 1 hari istirahat, sementara Myanmar sekitar 4 hari istirahat. Apakah ini akan menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kondisi performa dari para pemain Timnas U23? Kalau sama-sama waktu istirahatnya seimbang, saya rasa Indonesia punya peluang yang sangat besar ya untuk bisa melewati Myanmar. Tapi kan ini justru tantangannya di faktor recovery. Indonesia punya waktu recovery yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Myanmar. Jadi memang kalau menurut saya ini sedikit mereduksi keunggulan teknis individu permainan dari Indonesia atas Myanmar. Tapi tetap punya peluang yang cukup terbuka untuk melaju ke babak semifinal sih kalau menurut saya ya. Ya, karena Coach Indra sendiri mengatakan salah satu fokus saat ini adalah recovery dari para pemainnya. Nah, dengan adanya kemudian waktu jeda sekitar 1 hari, menurut Anda apakah Coach Indra akan melakukan rotasi para pemain ketika menghadapi Myanmar atau akan kemudian menerapkan formasi yang sama? Belajar dari babak penyisian, sebetulnya kan recovery 1 hari, jeda 1 hari ini bukan hal yang baru ya. Waktu dari lawan Thailand ke lawan Singapura itu kan juga 1 hari istirahat dan Indonesia bisa menang dengan skor yang sama ya 2-0. Dan belajar dari pengalaman tersebut, kecil kemungkinan dari Coach Indra untuk mengubah formasi, mengubah susunan starter karena memang kelihatan sudah baku ya formasinya dengan pemain-pemain yang bisa dibilang diturunkan pemain yang itu saja ya, yang pemain terbaiknya. Artinya memang sudah ketemu ini formasi terbaik dari Indonesia. Kalaupun rotasi mungkin perlu kejelian
untuk benar-benar memainkan pemain yang siap ya, pemain yang siap. Terutama kalau sudah main dan harus ada pergantian pemain di tengah pertandingan, ini sih yang paling penting ya. Tapi kalau mengubah formasi secara besar, saya rasa cukup riskan dan dari babak penyisihan nggak terjadi seperti itu ya, mengubah susunan pemain dengan cukup ekstrim. Oke, Mas Erwin, kita akan segera menyapa Ketua Umum PSSI, Bapak Muhammad Iryawan, yang juga telah terhubung di ujung telepon. Selamat malam, Pak Iryawan. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Iryawan. Sebelum kita membahas mengenai kans Timnas U23 melawan Myanmar besok, Anda sendiri evaluasi terhadap performa Timnas U23 dari awal fase grup hingga sekarang masuk ke babak semifinal seperti apa? Ya, seperti diketahui oleh pemirsa di Indonesia ya, mereka alhamdulillah cukup firm untuk bertanding di setiap event, setiap pertandingan melawan negara-negara seperti Singapura, Thailand ya. Thailand kebelasan yang kuat sekali. Mungkin dalam beberapa tahun ini belum pernah terkalahkan ya. 4 kali juara AFC ya. Alhamdulillah itu. Kemudian kita agak sedikit di luar target, yaitu melawan Vietnam. Namun kembali bangkit setelah melawan Brunei dan Laos ya. Sehingga alhamdulillah kita bisa lolos ke semifinal untuk melawan Myanmar besok hari Sabtu di Stadion Josbiga. Jadi kira-kira doakan saja kalau anak-anak siap untuk bertanding di setiap pertandingan yang ada. Dan hari ini juga sekarang saya sedang evaluasi saya di Hotel Itian di Manila dengan tim dan coach untuk mengevaluasi kekurangan kemarin waktu pertandingan dengan Laos dan apa saja strategi teknik berikutnya yang akan besok melawan Myanmar. Itu kira-kira, Mbak. Ya, Pak Iryawan, ini Indonesia sudah puasa juara di SEA Games 28 tahun, artinya terakhir kita juara di tahun 1991 di tempat yang sama yakni Manila. Nah, ini bagaimana PSSI dan juga Timnas akan menjawab harapan publik? Kita akan membahas mengenai masalah ini, Pak Iryawan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Ya, kita akan lanjutkan kembali perbincangan dan sudah bergabung juga di ujung telepon dengan Coach Indra Safri, pelatih Timnas U23. Selamat malam, Coach Indra. Selamat malam, Mbak. Ya, Coach Indra, sampai sejauh ini bagaimana kondisi fisik dan juga mental para pemain Timnas U23? Ya, alhamdulillah. Pertama tentu kita bersyukur ya. Target pertama kita lolos di fase grup dan melaju ke semifinal. Dan tentu pertandingan tadi malam mengakhiri pertandingan kita di grup. Dan memang waktu untuk kita bertanding lagi sangat pendek ya. Recovery cuma 1 hari. Tetapi alhamdulillah sampai saat ini setelah tadi malam tim fisio dan tim medis bekerja keras untuk memulihkan, merecovery pemain. Dan alhamdulillah tadi pagi kita juga sudah latihan di lapangan yang akan kita pakai besok di pertandingan. Dan sore tadi saya dapat laporan dari tim medis dan tim fisio, semua pemain besok 20 pemain siap bermain. Termasuk Osvaldo Hayes sendiri karena kita lihat tadi sempat berlatih secara terpisah, Coach Indra. Ya, semua. Alhamdulillah ya, izin Allah semua siap-siap dan secara mental pun semua pemain sekarang semakin yakin dengan kualitas mereka dan lolosnya mereka dari grup yang sempat media-media kita mengatakan ini grup neraka. Ya alhamdulillah Tuhan atau Allah memberikan menjadi grup surga ya. Dan mereka semakin pede, mereka semakin percaya diri, apalagi mereka juga sekarang secara statistik tim yang mencetak gol dan paling sedikit kebobolan, dan Osvaldo Hayes menjadi pemain yang menjadi pencetak. Oke.
Osvaldo Hai sampai saat ini untuk sementara menjadi top scorer di SEA Games 2019. Pak Iriawan, dari PSSI sendiri bentuk supportnya seperti apa kepada para pemain timnas U23? Apakah nantinya juga akan ada bonus seperti itu, Pak? Pak Iriawan. Ya. Ya, bentuk support dari PSSI kepada para pemain timnas U23 yang sampai saat ini kemudian sudah memberikan performanya yang terbaik seperti apa, Pak? Ya, Mbak, kita semua hampir berada di sini. Saya dengan wakil ketua dua-duanya ada di sini. Ada di Manila ya. Karena memang kita akan memberikan support kepada anak-anak untuk main tampil dengan prima. Kita bagi tugas dengan coach. Kalau urusan strategi, teknik, taktis, dan susunan pemain itu urusan coach. Namun saya sebagai ayah mereka, sebagai bapaknya mereka memberikan dorongan moral, fighting spirit yang tinggi kepada mereka. Setiap akan bertanding, pasti saya akan berikan arahan kepada anak-anak. Saya sampaikan bahwa kalian adalah duta bangsa yang dikirim dari negara Indonesia. Jadi berbanggalah kalian di sini. Bila perlu saya bilang, kalian di lapangan nyawa pun kami korbankan untuk Indonesia, untuk sepak bola. Saya sampaikan mereka. Ya. Baik, Pak Iriawan, Indonesia sendiri sudah puasa juara 28 tahun atau terakhir kita sempat menjadi juara SEA Games di tahun 1991 di tempat yang sama juga pada saat itu di Manila. Anda menilai bagaimana kans kita untuk mengulang kembali prestasi itu merebut emas di SEA Games 2019 ini? Ya, insya Allah Mbak, dengan kerja keras anak-anak, tentunya kami dan segenap masyarakat Indonesia ingin menjadi juara di SEA Games ini, yang sudah hampir 18 tahun ya. Tapi saya optimis untuk bisa menuju ke sana, karena dengan perkembangan permainan anak-anak cukup meningkat terus performa mereka. Dari beberapa pertandingan yang ada, termasuk kemarin terakhir dengan Laos, saya hanya minta sebetulnya cukup 2-0 untuk bisa aman. Bahkan diberikan 3-0 dan 4-0. Berarti memang anak-anak luar biasa semangat sekali untuk menang pertandingan. Baik, kita harapkan yang terbaik untuk Timnas U23. Terima kasih Bapak Muhammad Iriawan, Ketua Umum PSSI telah berbincang bersama kami dalam Prime Talk. Dan pemirsa, Prime Talk akan kembali kami lanjutkan selain strategi dan juga kesiapan para pemain, bagaimana sebetulnya Coach Indra ini akan menjaga psikologi dan juga kekompakan para pemain jelang pertandingan besok. Ikuti setelah jeda berikut. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan. Kita akan kembali berbincang bersama Mas Erwin Fitriansyah, pengamat sepak bola. Mas Erwin, kita lihat di SEA Games 2017 lalu Indonesia ini berhasil menundukkan Myanmar 3-1 dalam perebutan medali perunggu. Artinya di atas kertas untuk pertandingan besok Indonesia akan lebih unggul atau seperti apa? Kalau lihat dari rekor terakhir memang lebih unggul ya, tapi kan pertandingannya di atas lapangan ya, bukan di atas kertas. Cuma memang Indonesia punya sekali lagi punya peluang yang cukup besar. Kalau melihat perjalanan dari babak penyisihan, kita bisa menang lawan Thailand, bisa menang lawan Singapura, meskipun kalah lawan Vietnam ya. Tapi beban berat bisa dihadapi oleh tim Indonesia ketika harus menang dengan selisih minimal 7 gol dari Brunei. Lalu juga menang dengan skor yang cukup telak lawan Laos di pertandingan terakhir. Artinya kita punya modal yang sangat bagus berdasarkan hasil dari babak penyisihan. Tapi kan ini semifinal, tekanannya pasti beda, bebannya juga pasti berbeda. Apalagi kalau diingat-ingat lagi bahwa Indonesia terakhir kali juara SEA Games tahun 91. Ya. Itu Mas sih yang Erwin, untuk Myanmar sendiri apa kemudian yang harus diwaspadai oleh timnas kita? Myanmar mereka bisa jadi juara grup, menyisihkan Thailand, menyisihkan Filipina, menyisihkan Malaysia, dan mereka nggak pernah kalah di pertandingan grup. Itu membuktikan bahwa Myanmar tim yang tangguh ya. Kalau dari ciri mereka biasanya kan agak-agak mirip dengan Vietnam. Mereka mainnya kolektif, mengandalkan kecepatan. Mereka mainnya ngotot, ini yang harus diwaspadai. Dan satu hal mungkin faktor non teknis yang harus dihadapi oleh timnas Indonesia adalah, kalau dari yang lalu-lalu adalah timnas Indonesia seperti sudah dianggap sebagai juara karena tampil bagus, padahal belum juara gitu.
di semifinal atau di final sepertinya sudah juara dari yang lalu-lalu ya. Nah ini kita sih perlu berharap bahwa Indonesia tetap menjaga fokus bahwa mereka belum juara gitu. Oke. Mereka harus menghadapi 2 pertandingan untuk menjadi juara. Oke. Tetap menjaga fokus untuk kemudian ada 2 pertandingan yang sebetulnya harus dihadapi jika ingin kemudian meraih emas di SEA Games 2019 ini. Tapi kita harapkan memang yang terbaik untuk timnas U23 yang akan melawan Myanmar besok. Terima kasih Mas Erwin Fitriansyah telah bergabung bersama kami dalam Prime Talk. Dan tadi juga kita sudah berbincang bersama Coach Indra Safri, pelatih timnas U23, dan juga Bapak Muhammad Iriawan, Ketua Umum PSSI. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami dalam Prime Talk untuk malam hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fitri Megantara, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.